Akses menuju desa Sebujit sangat terbatas, hanya bisa ditempuh dengan menggunakan perahu motor tempel berkekuatan 15 PK. Waktu tempuh sejak dari lokasi tambatan perahu di desa Seluas hingga muara Sungai Kumba bisa mencapai sekitar 2 jam. Sampai di muara desa Sebujit, perjalanan masih harus dilanjutkan dengan berjalan kaki, menembus hutan, melintasi banyak titian. Setelah kurang lebih 1 jam berjalan, barulah sampai di gerbang desa. Desa Halibuey bisa juga dicapai dengan menggunakan sepeda motor. Bagi keturunan suku Dayak Bidayuh, nyobeng merupakan upacara adat yang digelar setiap bulan Juni dan tidak boleh dilewatkan. Maka setiap gawai nyobeng tiba, mereka yang merantau pulang kampung untuk merayakannya. Tadi dari sana ya? Dari atas sana potong babi. Sehari menjelang gawai nyobeng tiba, berbagai persiapan sudah tampak dilakukan. Biasanya setiap keluarga membuat sendiri lemang, makanan khas yang terbuat dari beras bersantan yang dimasukkan ke dalam seruas bambu dan dimasak dengan cara dibakar. Lemang memang bisa ditemukan di banyak daerah di Indonesia, namun lemang Sebujit sedikit berbeda. Biasanya buluh atau bambu yang digunakan berukuran lebih ramping. Tapi kami orang sampai. Dari hiasan janur yang dipasang di depan rumah, dapat diketahui keluarga mana yang masih memelihara adat secara utuh. Ini rumah-rumah dan tiap rumah ini dibuat. Inilah yang dia buat sampai acara ini kan dia buat untuk ini. Padi ini. Ya, pemerintah. Mereka itu kan datang katanya ambil makanan di situ. Secara pribadi, keluarga-keluarga tersebut juga melakukan upacara ngiyep, yakni upacara memotong babi. Biasanya upacara memotong babi dilakukan di dalam lumbung. Bisa dilakukan siang hari, bisa juga malam hari. Semuanya tergantung dari kesiapan masing-masing. Ngiyep dipimpin seorang tetua adat. Tak di dalam ngacau nganam kelis. Siapa aku dia tu? Dapat gua ini sudah tak semua dia pagi dia ni. Bukai. Apa dia ni buat? Bukai. Siapa? Siapa nyot? Paku. Bapen mesti dulu ya. Darah babi yang baru dipotong
kemudian dipercikan ke berbagai sudut lumbung. Harapannya agar hasil panen yang telah mereka peroleh menjadi berkah bagi seluruh keluarga. Kemudian hati babi dibakar dan dibagi menjadi 7 bagian. Bersama dengan ramuan lainnya, potongan hati babi selanjutnya diletakkan di sangiel, suatu tempat sesaji yang dipasang di sudut-sudut rumah. Hari Gawai Nyobeng diawali dengan upacara pemanggilan roh. Upacara dilakukan pagi hari sebelum matahari terbit dan dilaksanakan di rumah adat Baluk. Upacara pemanggilan roh diiringi bunyi-bunyian beduk sepanjang 7 meter dengan diameter 30 cm yang disebut sibakeng. Tujuannya adalah untuk memberikan semangat bagi kaum pria agar tidak gugup saat menghadapi musuh. Ritual utama Nyobeng dimulai saat para ksatria yang tengah berkumpul di Baluk mendengar berita kedatangan tamu. Dulu, orang yang datang ke desa bukan dianggap tamu, melainkan musuh. Diiringi pukulan sibang apak, mereka turun dari Baluk membawa seekor anjing dan seekor ayam. Sementara, sejumlah ksatria lainnya tengah mengintai di balik hutan. Tiba-tiba para ksatria menyeruak muncul dari balik pepohonan tempat mereka bersembunyi. Mereka mengacung-acungkan mandau yang terhunus hendak menyerang para tamu yang datang. Itulah yang disebut sobeng apak atau maju perang. Sebelum terjadi peperangan, kepala adat diiringi para ksatria yang baru turun dari rumah Baluk mencegah amuk para penjaga dengan mengatakan mereka yang datang adalah tamu. Lalu terjadilah penyambutan penuh kekeluargaan. Setelah kepala rombongan tamu memotong anjing dan ayam yang dilemparkan oleh kepala adat, kemudian dilakukan pelemparan telur. Menurut kepercayaan setempat, jika telur yang dilemparkan tidak pecah, berarti sang tamu tidak ikhlas. Sebaliknya, jika telur pecah, maka tuan rumah akan dengan senang hati menerima karena tamunya datang membawa ketulusan hati. Ada 5 tahapan yang wajib dilalui dalam ritual Nyobeng. Ritual ini adalah sobeng apak, kaot, bakit, mani amas, dan sobeng nien. Tiba di rumah adat Baluk, pesta pun dilanjutkan.
Semua orang termasuk para tamu menari-nari berkeliling Baluk sebanyak 7 kali putaran diiringi tetabuhan Sibang Bakit. Maknanya adalah kegembiraan setelah berhasil memetik kemenangan dan membawanya kembali pulang. Hasil kemenangan yang dibawa pulang disambut sukacita oleh kaum perempuan yang telah menunggu di Baluk. Itulah yang disebut Mani Amas. Setelah jamuan makan siang bersama, para pria kemudian melakukan ritual memotong bambu untuk membuat sangiel atau tempat sesaji. Ritual potong bambu ini pun syarat makna simbolik. Selain menjadi ajang uji keperkasaan para pria, keberhasilan memotong bambu mengisyaratkan pertanda baik. Itu sebabnya setiap sabetan mandau selalu disambut dengan sorak-sorai. Tinggal kita menyelip segala sajian itu ada di atasnya sajian ya. Nah, kalau dia tahu yang terotnya udah pada tinggi. Banyak mapak juga ke tinggi. Tuk. Nama tinggi betak nuang betak tu betik dilot. Sore harinya dilakukanlah ritual puncak, memandikan tengkorak hasil ngayau para leluhur yang mereka simpan di rumah Baluk. Menurut kepercayaan mereka, tengkorak musuh yang mereka simpan tetap harus dihormati. Karena dari hasil mengayaulah, para leluhur dan keturunannya kemudian bisa mengenyam perdamaian dan dapat berladang dengan tenang, sehingga membawa hasil yang berlimpah. Anak untuk kelihatan luar genap nakot kalau dia cuman dari dapur. Rangkaian ritual nyobeng berakhir dengan upacara mandi atau yang disebut sobeng nien. Upacara mandi biasanya berlangsung malam hari. Semua penduduk tanpa terkecuali disirami dengan air yang telah mendapat jampi-jampi dari kepala adat. Tamu yang datang pun boleh mengikutinya.
Tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa dan raga, serta dijauhkan dari pengaruh roh jahat. Meski telah berlangsung hingga generasi ke-8, tradisi nyobeng dengan nuansa magis masih tetap dipertahankan. Alasannya sederhana, agar generasi muda tetap mematuhi hukum adat demi menjaga perdamaian. Karena siapapun yang melanggar akan dikenai sanksi adat seperti mengganti seluruh biaya pesta adat. Secara keseluruhan, upacara nyobeng mengandung makna yang sederhana tetapi sangat mendasar. Upacara nyobeng yang dahulu dilakukan untuk merayakan pesta kemenangan setelah mengalahkan musuh, kini bergeser makna sebagai upacara syukur atas hasil panen selama setahun, sambil berharap tahun berikutnya mereka tetap hidup dalam damai, harmonis, selamat dan sejahtera dengan hasil panen yang lebih baik. Nyobeng juga dilakukan sebagai pengingat kepada generasi penerus untuk taat hukum, saling menjaga, saling menghormati dengan tulus ikhlas.